Shalom. Pujilah Tuhan yang mengumpulkan kita kembali dalam ibadah raya kita. Selamat datang di ibadah raya kita, ibadah UGBT Pracimantoro. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita puji, kita sembah Dia, dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau layakkan kami menerima segala kebaikan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, hendak memuji memuliakan Tuhan kami dengan pujian kami. Biarlah mulut kami ya Tuhan penuh dengan pujian hanya kepada-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang tiada seberapa ya Tuhan. Engkau senantiasa ya Tuhan mengurap, melawat setiap pergumulan kerinduan hati kami. Kami serahkan di hadapan-Mu saat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang berkenan atas hidup dan pagi hari ini ya Tuhan kami haturkan, kami tata lisan kami melalui puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah semua itu menjadi pujian dan persembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Kami mengangkat pujian melalui mulut kami hendak menyembahkan. Terima kasih atas pagi yang indah dihaturkan bersama melalui pujian kami. Haleluya. Haleluya. Percaya hanya kepadamu.
kasih-Mu yang luar biasa itu yang kami rasakan dan memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita merayakan kasih-Mu yang luar biasa yang kami terima setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Siap merayakan kasih Tuhan? Amin. Kita puji Tuhan, kita rayakan kasih-Nya. Sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, yes. Kaulah sukacitaku. Katakan sekali lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. sekali lagi haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat tangan memuji Tuhan kita. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama kita berdiri katakan Tuhan itu baik. Mari menari buat Tuhan. Tunjukkan sukacita-Mu. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama kita merayakan kasih Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus itu baik. Itu sebabnya setiap jiwa boleh datang pada Tuhan sebab Ia Allah yang baik. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita kembali dari utara sampai ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari utara ke selatan,
Amin. Amin. Monggo silakan duduk kembali saudaraku. Kita telah bersuka cita, kita telah memuji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kita. Saya undang untuk Ibu John Edi membawa doa persembahan kita. Amin. Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya
kami boleh mencicipi air madu yang manis yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pengorbananmu di Kalvari itu begitu menakjubkan Tuhan. Karena kebaikanmu itu, karena pengorbananmu itu, kami boleh menikmati hidup yang begitu luar biasa saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini anak-anak telah memberikan persembahan melalui puji-pujian. Kami ibadahkan, kami haturkan doa syukur kami. Kami ibadahkan ini, kami haturkan setiap kerinduan yang di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau izinkan kami menikmati hadirat-Mu dengan penuh syukur. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau layak setiap umat ya Tuhan, agar setiap firman yang akan diberitakan boleh menjadi rema. Dan Bapak Gembala kami yang akan memberitakan firman, Kau urapi beliau ya Tuhan. Lebih dan lebih lagi Kau pakai beliau dalam pelayanannya, lebih dan lebih lagi. Gak banyak jiwa dimenangkan. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami puji Engkau. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
Sungguh Engkau Bapa yang begitu setia atas kehidupan kami Tuhan. Maka ajari setiap kami juga untuk setia kepadamu, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami. Terimalah pujian, pengagungan dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, kami siapkan hati untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan dilayani oleh hambanya Bapak Luki. Ya, beliau ini mantu Ibu Parti. Ya, jadi nanti jangan usah tanya-tanya pendeta kok ngendi gitu ya. Ini hamba Tuhan dari Jakarta, Saudara. Ya, beliau juga melayani di Jakarta bersama istri, betul ya Bu ya. Suami istri melayani Tuhan di Jakarta. Jadi kebetulan ini liburan, Saudara. Ya, kebetulan liburan, ya, pulang kampung. Jadi ya kita harus rindu untuk terima berkat-berkat dari Jakarta. Amin. Ya, kita siapkan hati untuk kita terima berkat firman Tuhan melalui hambanya Bapak Luki. Kami persilakan Bapak, silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sukacita saya bisa berdiri kembali di tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Budi. Perlu untuk saya sedikit bercerita. Saya dan istri saya itu diberkati di tempat ini pada tahun 1997, tepatnya 18 September. Jadi setiap kali kami kembali ke Praci, kami selalu beribadah di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, setiap saat saya datang ke tempat sini, banyak orang-orang tua yang pernah saya kenal dulu dan sampai saat ini masih duduk untuk terus setia, taat, mau datang bersekutu dan menyembah Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat tanpa disadari, orang-orang yang dulu kita tuakan sekarang benar-benar sudah menjadi tua. Dalam doa Ibu John tadi, memang saya sudah mempersiapkan satu ayat dan beliau mengatakan bahwa manusia ini seperti rumput, dan memang kita semua ini seperti rumput. Kemegahan-kemegahan kita, apapun pencapaian-pencapaian kita, impian-impian kita, semuanya itu seperti bunga rumput. Jadi ketika Tuhan menghembuskan napasnya, maka semuanya akan sirna. Inilah makanya kita perlu merenungkan perjalanan hidup kita. Saya sendiri sampai saat ini merenungkan akan ayat ini, bahwa memang saya ini seperti rumput. Apapun yang sudah saya capai sampai saat ini, semua itu bunga rumput. Semua itu akan sia-sia. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa saudara dan saya ini adalah anak Tuhan. Dimanapun anak Tuhan berada, tentulah kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya bisa berbicara di tempat ini, karena jarang saya dapat berbicara di tempat ini, saudara-saudaraku sekalian. Mari kita buka di dalam Efesus ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Saya akan membacakan ayatnya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, perjalanan waktu begitu cepat. Tanpa kita sadari, kita ini semua sudah berambut putih, sudah punya anak, anak sudah makin besar. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada saudara dan saya. Di dalam Efesus ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa ada 3 hal yang saya mau tekankan di sini. Yang pertama, dia ayatnya yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah. Satu penekanan bahwa perhatikan. Berarti ini benar-benar serius, saudara-saudaraku. Kita semuanya harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Perjalanan hidup kita sampai saat ini kita harus memperhatikan. Apakah saya dan saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah perjalanan hidup kita sampai saat ini, saat kita duduk ini, sudah benar-benar kita menghidupi nama kita sebagai anak Tuhan dan pekerjaan kita sebagai anak Tuhan? Ini perlu kita renungkan, saudaraku sekalian. Karena saya takut kita boleh berkhotbah ke sana ke sini, berjalan sana sini. Saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Jadi mari kita memperhatikan, baik itu orang tua, baik anak muda, baik yang anak-anak kecil, mari kita perhatikan. Ya, dikatakan perhatikan apa sih yang kita harus perhatikan? Bagaimana kita hidup, bagaimana saudara dan saya ini hidup. Ini yang harus perlu kita perhatikan. Kadangkala kita sebagai orang yang bekerja, mungkin kita berpikir, ya kita melakukan rutinitas kita, bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita. Betul, itu betul, nggak ada yang salah. Tetapi penekanan perhatikan di sini adalah bagaimana kekristenan saudara dan saya. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan saat ini. Inilah yang perlu kita perhatikan. Lalu dikatakan, jangan seperti orang bebal. Kenapa? Hari ini kalau firman Tuhan mengatakan perhatikan, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mengatakan hal ini kepada kita. Jangan sampai hal ini diulang-ulang terus, ya kita seperti orang bebal. Kita sudah tahu itu salah, kita ulangi lagi. Ulangi lagi, itu orang bebal. Ulang terus, dikatakan terus, dia nggak ini, dia ulang-ulang terus. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana saudara sebagai orang tua, saudara mendidik anak-anak saudara, sebagai suami, menjadi kepala di dalam keluarga, menjadi pelindung, menjadi imam di dalam keluarga, sebagai istri, menjadi payung di dalam keluarga yang mengatur rumah tangganya. Untuk apa? Untuk melihat anak-anak kita hidup di jalannya Tuhan. Karena nggak ada lagi. Sebagai orang tua, saya pribadi merenungkan bahwa hal yang terpenting dalam hidup saya ketika saya membawa anak saya di jalan Tuhan. Itu aja, saudaraku sekalian. Selanjutnya masa depan anak itu urusan Tuhan. Tapi tugas kita sebagai orang tua mendidik anak, membawa anak kita ke jalannya Tuhan. Karena itu adalah kebahagiaan kita sebagai orang tua. Tidak ada lain, saudaraku sekalian. Makanya mari kita memperhatikan sebagai orang tua, apakah saya sudah melakukan panggilan saya sebagai orang tua, membawa anak saya, membawa keluarga saya datang kepada Tuhan. Karena itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Lalu dikatakan kemudian, tetapi marilah kita hidup seperti orang arif. Inilah maksud Tuhan, supaya bagaimana kita bijaksana dalam hidup kita, mengatur hidup kita, membawa keluarga kita. Bagaimana di dalam rumah tangga kita, kita mengatur keluarga kita, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Jadi mari kita memperhatikan hal-hal yang sangat mendasar bagi kita sebagai keluarga. Karena target iblis dari awalnya adalah untuk mau menghancurkan setiap keluarga.
Ketika Adam dan Hawa, iblis hancurkan mereka. Dan sampai saat ini targetnya adalah untuk menghancurkan setiap keluarga. Jadi mari kita memperhatikan hal ini, saudaraku sekalian. Kemudian di ayatnya ke-16 yang saya tekankan di sini adalah bahwa pergunakanlah. Tadi memperhatikan, sekarang pergunakan. Apa yang harus kita pergunakan? Bapak Ibu saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu yang ada. Tadi di awal saya sudah katakan, banyak yang sudah teman-teman seangkatan saya satu persatu Tuhan panggil pulang. Waktu yang ada untuk saudara dan saya ini, mari kita perhatikan, kita pergunakan waktu ini untuk hidup kita nanti. Jadi saudara bekerja saat ini untuk hidup yang nanti. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga sana. Bukan berarti secara otomatis kita semua dapat tempat di sana, saudaraku sekalian. Tetapi bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana kita hidup di dunia ini, menentukan nanti kita akan mendapat tempat di sana. Tadi sudah saya katakan bahwa belum tentu saudara akan layak di hadapan Tuhan. Apapun pencapaian saudara saat ini, belum tentu layak di hadapan Tuhan. Karena apakah kita hidup sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan nama dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Sehingga ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan katakan, mari anakku yang kukasihi. Bukan Dia menolak kita. Makanya kita perlu tahu untuk kita hidup sesuai dengan penentuan Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kalau kita perlu memperhatikan? Karena dikatakan bahwa hari-hari ini jahat. Jahat Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya lihat di kota besar ya, seperti kita di Jakarta, waduh. Saudara bayangkan aja ya, ini gadget, ada bagusnya dan tidak ada bagusnya, tetapi lebih banyak tidak bagusnya. Kalau kita di kota besar, kita pergi ke satu restoran dan kita duduk, keluarga duduk, semua pegang gadget. Orang tua sibuk dengan gadgetnya, anak-anak, bukan anak-anak yang gede aja, anak yang kecil-kecil dikasih gadget sama orang tuanya. Lalu mereka duduk makan, masing-masing sibuk dengan gadget masing-masing. Tidak ada satu komunikasi di antara mereka. Sibuk main sana sini. Yang dekatnya terasa jauh, tapi yang jauh terasa dekat. Bukankah hari-hari ini jahat? Kelihatannya sih baik sih saudaraku sekalian. Tetapi apakah kita tahu ketika kita duduk bersama-sama dan masing-masing dengan kesibukannya, apa yang kita lakukan? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Jahat. Jahat sekali. Perhatikanlah. Hal-hal sekecil ini pun kita harus memperhatikan saudaraku sekalian. Karena iblis menggunakan media sosial untuk menjatuhkan kita, untuk merusak kehidupan kita. Dan ini di akhir zaman, masanya ini adalah satu hal yang memang terjadi. Dengan media sosial saat ini dapat merusak kehidupan kita. Makanya kita perlu memperhatikan, karena hari-hari ini sangat jahat. Inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Karena kita tidak tahu anak-anak kita menggunakan gadget ini, apa yang mereka lakukan. Saudara boleh lihat aja di televisi, banyak sekali tingkat kejahatan, banyak sekali hal-hal yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Ini pengaruhnya dari ini, saudaraku. Internet itu bukan saja di kota besar, tapi di desa-desa pun semua sudah melakukan hal ini. Makanya kita memperhatikan. Perhatikanlah hari-hari ini jahat. Ada amin saudaraku sekalian? Perhatikan. Kemudian
ayatnya yang ke-17 saya menekankan sini adalah usahakan. Pertanyaannya, usahakan apa, Pak? Dikatakan, Pak, usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerti kehendak Tuhan bukan berarti kita berdoa sendiri lalu kita baca firman Tuhan. Belum tentu kita mengerti. Kita perlu saudara yang lain. Datang bersekutu dengan mereka. Bicarakan firman Tuhan. Saudara punya problem, datang kepada hamba-hamba Tuhan, saudara yang lain. Bukan kita mau gosip ya, tetapi kita sharingkan, kita bagikan hidup kita. Apa sih yang kurang dalam hidup saya? Saudara saya tolong perhatikan. Karena cuma hanya di dalam persekutuan, hanya di dalam kita inilah Tuhan mau supaya kita datang. Kita usahakan. Tempat ini sudah Tuhan sediakan. Saudara ada di sini. Kalau saudara punya persoalan, jangan lari ke orang dunia. Datang ke saudara yang lain. Bicara, sharingkan. Tapi bukan ini menjadi satu gosip untuk saudara, tapi ini kita mencari pikiran Kristus. Ini penting. Hari-hari ini jahat, saudaraku. Tapi ketika saudara ada di dalam persekutuan, di mana saudara membicarakan Kristus, membicarakan firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, aku ada di tengah-tengah. Simple, saudaraku. Tetapi kenapa kita tidak mau? Karena keengganan kita. Hukum lain yang ada dalam diri kita. Egois kita. Ini kan persoalan saya. Tapi apakah saudara bisa berjalan sendiri memecahkan masalah? Saudara perlu persekutuan. Saya teringat dalam Alkitab ada dua tokoh yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus sama-sama berbuat salah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yudas menjual Tuhan Yesus, Petrus menyangkal. Sama-sama berbuat salah. Tapi di akhir daripada hidup mereka, siapa yang dimenangkan? Petrus kan? Yudas tahu dia salah, tapi dia mengambil jalannya sendiri. Kenapa? Karena dia hidupnya sendiri. Dia tidak mau datang bersekutu. Yudas katakan, saya sudah berdosa, saya sudah berbuat salah. Ujung-ujungnya dia gantung diri, hilang dia. Tetapi Petrus, sekalipun dia bersalah, sekalipun dia berbuat dosa, tetapi dia tetap ada di dalam komunitas dia, di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Disitulah Petrus mendapat kekuatan. Petrus dihibur oleh saudara-saudara yang lain. Inilah contoh kecil yang perlu kita perhatikan. Apapun persoalan hidup saudara, datang kepada Tuhan. Ya betul kita berdoa, tapi Tuhan menyatakan bahwa dia ada di tengah tubuhnya, persekutuannya. 2-3 orang berdoa dalam namaku, aku akan menjawab doa mereka. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah Kristus yang mau menyatakan hidupnya di dalam tubuhnya. Sehingga apapun persoalan hidup saudara, jangan datang ke orang dunia, datanglah kepada saudara di dalam persekutuan, saudara di dalam tubuh Kristus. Karena di situ Tuhan ada dengan saudara dan saya. 3 hal ini yang saya mau katakan kepada saudara, untuk mari kita sama-sama perhatikan hidup kita. Kita pergunakan waktu yang ada, lalu kita berusaha, karena masih ada waktu. Bapak Ibu, kalau saya boleh sedikit berbagi kesaksian, beberapa waktu yang lalu saya kena serangan stroke 3 kali.
pertama waktu kita lagi sedang dalam satu acara seminar, kebetulan saya bertugas untuk mengantar tamu dari hotel ke tempat seminar. Di tengah perjalanan itu saudara, saya diserang, belum, waktu di rumah saya sudah merasakan bahwa waduh, ini kok tangan saya ini kok nggak ada tenaga ya, untuk menggosok gigi itu nggak bisa saudara. Saya kebas ini tangan, normal kembali. Berpakaian, saya pergi mengantar tamu. Di dalam perjalanan saya mau ke tempat pertemuan, saya diserang lagi yang kedua. Ngomongnya sudah nggak beraturan, udah bla bla bla. Wah, saya bilang ini bahaya nih. Kendaraan jalannya sudah begini. Tetapi puji Tuhan, setelah sampai di tempat seminar, saya minta sama ada saudara saya di situ, tolong antarkan saya pulang. Setelah saya pulang, istri dan anak saya bawa ke rumah sakit. Dalam kita berkomunikasi dengan dokter dan sedang mengecek saya punya kondisi kesehatan, serangan ketiga datang. Dokter langsung bilang, waduh Pak, stop, tolong ini disuntik pengencer darah. Setelah disuntik semua berjalan baik. Dokter katakan, Pak, kita nginap ya, karena saya mau pantau selama 1-2 hari. Puji Tuhan, semuanya tuh berjalan dengan baik. Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan sangat baik. Sangat baik bukan karena dia menyembuhkan kesehatan saya, tidak. Sangat baik karena dia masih mengizinkan saya untuk hidup sesuai dengan penentuan Tuhan, nama dan pekerjaan. Untuk apa? Saya renungkan ya, untuk sisa hidup ini menghasilkan buah. Karena buahlah yang Tuhan akan menanyakan. Bukan saudara punya pelayanan di mana-mana, tidak saudara. Buah apa yang saudara sudah hasilkan dalam hidup saudara? Inilah yang Tuhan tanya. Karena di dalam Matius 7 itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang sudah menyembuhkan orang, sudah berkhotbah ke sana ke sini, tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Tetapi ketika ada buah dalam hidup saudara, itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Buah itu artinya kita hidup sesuai dengan penentuan Tuhan. Nah, Tuhan menentukan kita ini sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang perlu kita catat. Kita anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, berarti hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Hidup sesuai dengan teladan yang Kristus sudah tunjukkan kepada kita. Itu aja. Tuhan memampukan saudara dan saya. Jangan bilang saya nggak bisa. Tuhan sudah memberikan roh penolong untuk kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Pertanyaannya, maukah saya dan saudara melakukannya? Kita tinggal datang kok. Kita tinggal datang. Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi bukan ini buat orang yang masih muda, tapi kita semua yang sudah tua pun memperhatikan. Kalau saudara saat ini masih duduk dan mendengar, berarti ada kasih karunia untuk kita mengerjakan. Masih ada waktu untuk kita mengerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menguatkan kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Saya berharap kita semua bisa pulang dengan mengingat, ya, mengingat apa yang sudah kita terima pagi hari ini. Tadi pertama apa? Yuk kita ingat bareng-bareng. Perhatikanlah, ya, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Bagaimana kita hidup. Amin. Jangan memperhatikan orang lain terus, ya. Kebiasaan kita suka perhatikan orang, lupa memperhatikan diri sendiri, ya. Kita perhatikan hidup kita, apakah sudah arif, sudah bijaksana, jangan sama seperti orang bebal. Amin. Yang kedua apa tadi? Pergunakan waktu, ya. Perhatikan dan pergunakan waktu,
Ya, kalau kita masih ada hari ini, kita diberi kesempatan bernafas, artinya itu untuk mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, hidup kita harus kita gunakan dengan baik, jangan sampai kita sembrono, saudara. Ya, kita sembrono. Ini sudah peringatan Tuhan. Artinya kalau Tuhan memberikan satu peringatan, perhatikanlah. Kalau kita tidak perhatikan, ada konsekuensi. Amin. Kalau sampai kita tidak memperhatikan, berarti ada konsekuensi celaka. Betul? Ya, ada konsekuensi itu celaka. Ya, maka kita harus betul-betul perhatikan dan pergunakan waktu ini dengan baik. Ya, pergunakan waktu yang dengan baik. Kemudian apa tadi? Usahakanlah. Usahakan untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Ya, kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ibadah. Amin. Kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Ya, kita baca firman ini, firman Tuhan ini adalah kehendak Tuhan sudah ada di sini, saudara. Meskipun kita tidak bisa mendengar audible, Tuhan ngomong apa, bicara apa di telinga kita, tapi ketika kita bisa baca firman, artinya kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Amin. Ya, lakukan itu dengan setia, dan saya percaya ya, hidup kita bisa berbuah. Amin. Hidup kita bisa berbuah, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam buat banyak orang, buat dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pak Luki yang sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak terus dipakai Tuhan, ya, bersama ibu, keluarga, diberkati dalam pelayanan, diberkati kesehatannya, ya, semua pengharapannya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa, tetapi kami mau pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau pulang menjadi orang-orang yang berbeda. Kami mau memperhatikan kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang yang arif, tidak seperti orang yang bebal yang tidak mau mendengar apa yang menjadi peringatan Tuhan. Kami mau mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, untuk kami memuliakan nama Tuhan, untuk kami menghasilkan buah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengusahakan mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun langkah kami, supaya kami tidak tersesat, supaya langkah kami tidak menuju kepada maut, tetapi karena Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami hidup dalam pimpinan-Mu. Kami akan sampai kepada tujuan yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini, Bapak Luki dan juga Ibu Dwi Tuhan. Keluarga ini diberkati Tuhan, dalam kesehatannya diberkati, pekerjaannya diberkati, kesehatan diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan juga Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan keluarga ini, Tuhan Engkau yang senantiasa menuntun dan memberikan satu keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman ini, meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan, sebab firman ini tidak tercuri oleh kuasa kegelapan. Firman ini boleh berakar, firman ini bertumbuh, dan bahkan firman ini berbuah, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami. Terpuji nama-Mu. Juga berdoa untuk gembala kami Bapak John Edi yang sudah lanjut, terus memberikan kesehatan,
sukacita, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa, sehingga terus bersama-sama dengan kami mengiringi kehidupan kami untuk kami terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan, biar ini menjadi perhatian kita semua. Nanti hari Rabu jadwal kita ibadah doa dan puasa ditempatin jam 9 pagi sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti Komsel Permata, jadwalnya di tempatnya Ibu Elki kayaknya. Ini orangnya hadir enggak? Bu Elki tidak hadir, nanti saya konfirm pribadi aja ya. Kita komselnya di sana jam 6:30 sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bersama-sama di Ngunulor ya, di tempatnya Mas Faisal atau Ibu Elki. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa diantar untuk kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan ya, supaya mereka bertumbuh sejak kecil takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian hari Sabtu Jumat ibadah muda remaja jam 18 maksud saya, jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan muda remaja bisa berkumpul untuk bersama-sama bertumbuh dalam komunitas yang baik. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali bertemu hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini, ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir bersama keluarga, anak istri ya, suami istri, rekan saudara kenalan bisa diajak untuk kita bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu kami mohon bangkit berdiri untuk kita bisa menutup dalam doa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biar pujian, pengagungan dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah memberikan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Biar korban syukur kami juga menjadi dupa yang harum. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman kebenaran ini termeterai di hati kami, yang menuntun langkah hidup kami, supaya kami terus memperhatikan kehidupan kami, langkah-langkah kami, waktu yang ada untuk kami boleh pergunakan dengan baik, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan dan keberhasilan yang daripada Tuhan. Setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari Tuhan, kami merendahkan diri hadapan-Mu. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu. Yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan apapun, baik dalam ekonomi, dalam rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Yang dalam masa pemulihan Tuhan terus pulihkan. Berdoa untuk Ibu Parti, terus pulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau juga menilik mereka. Kalau mereka repot, kalau mereka punya kesibukan, kalau mereka punya pergumulan, kalau mereka punya sakit penyakit, Tuhan Engkau juga menjamah. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Kini di Magelang, berdoa juga untuk Mas Pran, berdoa juga Tuhan untuk Ibu Care, Ibu Markamah, Ibu Siwo, berdoa juga Tuhan untuk Pak Oskaria. Tuhan terus jamah mereka, biar tangan kasih Tuhan boleh melawat mereka. Ada pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Setiap pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah,
presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan sampai dengan tingkat RT RW, berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, menuntun mereka untuk mereka boleh mengerjakan bagiannya dengan baik. Berikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari teroris, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari perpecahan. Engkau yang senantiasa bekerja atas bangsa kami, apapun yang terjadi Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan satu kebaikan buat bangsa kami. Bahkan kami terlebih berdoa untuk pertobatan, untuk jiwa-jiwa. Biar Tuhan Engkau karuniakan pertobatan buat bangsa kami, terlebih di kota kami di Wonogiri, di Pracimantoro ini ada penuaian jiwa-jiwa. Gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam, memberikan teladan yang baik. Bahkan gereja di mana kami berada, kami berhimpun beribadah, Tuhan pakailah gereja ini menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, biar penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami, memberkati kami. Usaha kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, anak istri kami diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati ketika kami masuk ke dalam rumah kami, ketika kami keluar dari rumah kami, semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, tengadahkan tanganmu, arahkan pandangan ke surga, dan terimalah berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mengiring langkah hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.